Yang pertama, ini adalah input shaft transmisi, berfungsi untuk meneruskan putaran dari disc clutch menuju ke counter gear yang ada di dalam transmisi. Kemudian yang ini adalah release bearing atau yang biasa kita sebut dengan dek laher, yang berfungsi untuk menekan release lever ya, release lever atau yang biasa kita bilang dengan kuku macan ya. Dan kemudian ini ada hose atau selang untuk greasing. Jadi kita ketika greasing jangan lupa untuk memompa grease-nya lewat sini, yang nantinya grease-nya akan menuju ke bagian sini. Ketika grease-nya menuju ke bagian sini, maka release bearing akan terlumasi oleh grease, akan membuat daya tahan semakin bertambah. Dan kemudian ini adalah oil pumpnya transmisi, pompa olinya transmisi. Agak kotor sih, tapi kalau bersih ini kelihatan ya pompa transmisinya ini. Nah, kemudian ini untuk nipple greasingnya tuas yang ini, nipple greasing. Kemudian untuk komponen yang besar ini adalah clutch cover. Clutch cover ini apa namanya kalau mau kita bilang rumah kopling ya ini. Dan kemudian ini ada PTO ya. Jadi PTO ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari transmisi menuju ke pompa dam atau hydraulic pump ya. Kemudian di bagian sini ada silinder piston yang berfungsi untuk menerima udara yang nantinya akan menekan piston, yang mana nanti piston akan menggerakkan hub yang ada di dalam sini ya, untuk menghubungkan putaran antara gear bagian belakang dan gear bagian depan, yang mana gear bagian depannya sudah terhubung dengan gigi transmisi. Nah, kemudian ini ada power shift. Nah, jadi select dan shift ya. Ini adalah select yang berfungsi untuk membeli gerbang ya. Nah, kemudian ini shift adalah untuk memasukkan gigi, membeli gigi. Kemudian sini ada piston interlocknya. Nih, ada piston interlocknya yang akan mengunci pergerakan yang ada di dalam power shift ini. Nah, kemudian di sini ada dua switch netral. Di sini ada dua switch netral yang nantinya akan mengirim informasi ke ECU-nya transmisi. Nih. Kemudian yang ini adalah switch mundur. Ini adalah switch mundur. Nah, kemudian ini switch high low-nya, dua ini switch high low-nya. Nah, apabila switch yang ininya bermasalah, maka biasanya yang timbul pada indikator yang muncul terus itu hanya lampu low-nya doang atau lampu kura-kuranya doang. Nah, ketika kita mainkan splitter menuju ke kelinci, si lampunya itu dia cuma redup doang, tetapi dia tetap di low atau tetap di kura-kura. Nah, berarti ininya rusak. Nah, dan kemudian di belakang sini ada pistonnya high low di sini. Di sini pistonnya high low. Nah, apabila pistonnya ke depan posisinya adalah low, apabila pistonnya ke belakang maka posisinya adalah high. Nah, dan kemudian di belakang sini ada sensor, ada speed sensor. Nah, ini adalah speed sensor. Jadi speed sensor ini untuk mengetahui kecepatannya kendaraan ya. Nah,
apabila speed sensornya bermasalah ya, apabila speed sensornya bermasalah, maka biasanya dari kelinci atau high ketika kita main splitternya mau pindah ke low atau kura-kura, dianya nggak mau untuk ke pindah, jadi langsung muncul warning. Harus matikan engine dulu nih, baru bisa dipindahkan ke low atau kura-kura. Nah, untuk bagian perbatasan ini, bagian belakangnya itu adalah high clawring, gigi kura-kura kelinci. Nah, sedangkan bagian sini untuk main gear sama counter subnya, di sini tengah ada perbatasan sini, main gear sama counter subnya. Nah, jadi ini transmisi tipenya M009 9 speed, dihitung dari gigi setengah atau gigi C atau crawler itu udah dihitung 1. Jadi terdapat 9 gigi percepatan maju yang ada di transmisi M009 ini. Nah, kemudian 1 gigi reverse atau gigi mundur. Oke. Untuk overhaulnya sebenarnya gampang saja. Yang penting kita mengetahui susunan gigi. Kemudian ketika dibongkar itu harap diperhatikan dengan baik, karena apabila kesalahan pemasangan bisa mengakibatkan kerusakan yang fatal. Nah, kemudian di samping sini ada solenoid high claw-nya. Nah, jadi di sini adalah untuk posisi netral ya. Sini untuk posisi netral interlocknya. Kemudian yang dua bagian belakang itu untuk yang high-nya dan untuk yang low-nya. Nah, jadi bisa dilihat ada 2 pipa di sini yang nantinya akan menuju ke bagian belakang untuk untuk piston high claw-nya. Sedangkan untuk yang pistonnya si interlock itu yang bagian ini. Sedangkan ininya adalah untuk arus standby yang mana akan diteruskan menuju ke ketiga solenoid tersebut. Biasanya kerusakan apabila tidak terjadi kerusakan pada komponen, maka kabelnya yang biasanya ada putus atau soketnya yang tidak terpasang dengan baik. Nah, jadi ketika melakukan pemasangan soket, apabila locknya udah nggak bagus lagi, harapannya teman-teman bisa menggunakan yang namanya kabel T sebagai pengikat pengencang agar tidak terjadi loss ya. Karena apabila tidak terhubung dengan baik, maka komputernya akan membaca error. Sistem transmisi ini dia dikontrol oleh komputer. Jadi pengoperasiannya mekanikal, cuman apabila ada terjadi kesalahan pengoporan gigi, maka biasanya dia akan mengunci secara otomatis. Nah, kelihatan ketika kita pada kecepatan 40 dari high kita mau pindah ke low, biasanya dia nggak mau untuk pindah. Nah, maunya untuk pindah dari high ke low itu ketika kecepatan di angka 30 km per jam atau di bawah daripada 30 km per jam. Oke, mungkin